Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri tema, celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Memang berdasarkan konteksnya, saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, merupakan surat pembelaan dari Rasul Paulus terhadap orang-orang yang mengkritik dia atau yang menyaksikan tentang kerasulan Paulus itu sendiri. Akan tetapi karena dalam hal ini kita sedang di bawah tema penginjilan, pemberitaan Injil, saya mengutip beberapa ayat di dalamnya sesuai dengan yang sudah kita baca, karena ini berhubungan dengan pemberitaan Injil yang semestinya kita sebagai orang-orang percaya menaruh concern kita dalam hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Saya coba mencari kata celaka di dalam Alkitab. Ternyata ada 57 kata yang ditulis di Alkitab di dalam 49 ayat yang berkata celaka. Dan rupanya Tuhan Yesus juga beberapa kali mengatakan perkataan ini, celakalah, khususnya terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, juga saya coba cari kata atau arti dari celakalah di situ. Berdasarkan kamus Alkitab, rupanya celakalah itu mengandung arti bahwa akan adanya suatu hukuman yang akan diterima oleh orang-orang tanpa disadari karena tidak melakukan tugas yang sudah dipercayakan. Jadi kata celakalah itu berarti ada hukuman yang akan diterima oleh siapa saja, baik oleh perorangan, kelompok maupun oleh daerah atau kota-kota tertentu, akan dialami, akan diterimanya tanpa dia sadari. Demikian juga tentu berkenaan dengan tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan. Dalam hal ini Rasul Paulus dengan tegas berkata, celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia sudah mengetahui bahwa ada
memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir akhirnya menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus memberitakan Injil? Dan juga kenapa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita kok dihukum atau kita kok celaka? Kenapa Injil harus diberitakan? Dan kenapa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita akan menerima hukuman? Bahkan kita akan celaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-17 jelas di situ dikatakan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan. Karena memberitakan Injil itu adalah perintah dari Tuhan. Ayat 17b di situ dikatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada. Jelas bahwa memberitakan Injil adalah sebuah perintah yang Tuhan amanatkan kepada kita, kepada Rasul Paulus, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan kepada semua orang percaya. Sebagaimana juga halnya yang dikatakan di dalam Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Markus juga mengutip hal itu, begitu juga Lukas, bahkan Injil Yohanes. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 jelas di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena memang memberitakan Injil adalah amanat agung dari Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sadar akan hal itu. Rasul Paulus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya setelah ia dipanggil oleh Tuhan, setelah ia dipilih oleh Tuhan, sehingga dia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk menyuarakan Injil. Dia bahkan tidak tanggung-tanggung, sampai-sampai dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Memberitakan Injil menjadi satu fokus, satu tujuan utama dari Rasul Paulus, yang semestinya itu juga menjadi tujuan bagi setiap kita. Hal ini juga semestinya menjadi kesadaran atau concern kita sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kita melayani, baik di gereja, baik di lapangan, misionaris dan lain sebagainya, Injil harus menjadi pusat pemberitaan kita. Apakah di gereja saat kita berkhotbah Injil yang kita beritakan? Apakah Injil menjadi pusat pemberitaan kita saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan? Atau hal-hal yang lain, bahkan Injil yang lain dari firman. Tetapi pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan kepada kita supaya kita mengutamakan pemberitaan kita itu adalah Injil. Karena apa? Karena memang itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada semua kita, apalagi kepada kita hamba-hamba Tuhan. Dan saya yakin kita sudah memahami akan hal itu, tinggal mungkin prakteknya. Dan hal yang kedua
Kenapa kita harus memberitakan Injil? Dan kenapa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita menerima hukum? Karena ada banyak jiwa yang perlu dimenangkan. Ayat 19 di situ dikatakan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Selain karena itu memang tugas yang diamanatkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ini juga menjadi concern kita karena memang ada banyak orang yang harus dimenangkan. Ada banyak orang yang sampai detik ini belum mengenal Injil, belum tahu jalan keselamatan, belum tahu bagaimana cara mereka untuk diselamatkan. Rasul Paulus dalam hal ini jelas berkata bahwa segalanya dia lakukan supaya Injil diberitakan. Segalanya dia lakukan demi memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, kita tentu tahu bahwa dosa memang merusak gambar Allah. Dosa telah merusak gambar Allah dalam diri manusia, dan dosa mengakibatkan manusia harus menerima hukuman dalam api kekal di neraka. Ditegaskan oleh Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma 26 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah. Jadi untuk semua orang-orang yang berdosa, upahnya adalah maut. Namun saudara, ayat 24, Roma 6 ayat 24 juga berkata, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang penuh dengan kasih rupanya tidak menghendaki ada orang yang binasa. Allah yang penuh kasih tidak menghendaki satu orang pun binasa. Karena itulah dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus Yesus Kristus putra tunggalnya untuk datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah Rasul Paulus memiliki kasih yang begitu besar terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum dimenangkan. Dikatakan Rasul Paulus menjangkau jiwa-jiwa dengan sangat serius. Dia menggunakan strategi-strategi kontekstual demi jiwa-jiwa terselamatkan. Akan dikatakan, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, dan selanjutnya dan selanjutnya. Semua dikatakan supaya orang diselamatkan. Segala sesuatu ini aku lakukan supaya orang diselamatkan. Jadi saudara, concern terhadap jiwa-jiwa ini menjadi hal yang sangat penting bagi Rasul Paulus, bagi Tuhan, bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus sedemikian gigihnya di dalam memberitakan Injil, dia menggunakan metode-metode, strategi-strategi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Demikianlah semestinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saat ini banyak orang memang sudah menerima Yesus, banyak orang memang sudah mendengar Injil, tetapi masih lebih banyak yang belum mendengar. Masih lebih banyak lagi yang belum menerima Yesus. Disinilah tugas kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh egois, karena
sudah diselamatkan, kita tidak perlu mikirin orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Kita harus punya hati seperti Rasul Paulus yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Dan saat ini kita bersyukur sudah ada banyak metode, ada banyak cara kita. Bahkan internet salah satunya. Ya, saya coba pergunakanlah medsos itu. Kalau memang sekarang kita banyak ada Facebook, saya coba belajar rutin untuk ngirim, misalnya share kebenaran firman Tuhan di situ. Sebenarnya juga tujuannya untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran. Karena banyak teman-teman saya di sini. Ada Muslim, ada Hindu, ada di TikTok. Hati-hati di TikTok ya. Nah, TikTok juga ada yang vulgar-vulgar di situ. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh punya concern di situ, kita bisa menyuarakan kebenaran Injil di situ. Instagram, nih saudara kita Pak Roy sudah gencar di situ. Bahkan di debat-debat di situ. Tidak salah, saudara. Bagi saya, itu adalah strategi kita untuk menyuarakan kebenaran sepanjang memang sesuai dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan kebenaran firman. Dan banyak metode lain, traktatkah atau door to door kah, seperti kami misalnya di Gembrana Berdoa. Tiap hari Selasa kami coba turun ke lapangan dari Pemeraguan sampai Giliman, ada 52 desa, 40 kelurahan, 42 desa, 10 kelurahan. Kami masuk. Terkadang memang ada yang menolak, seperti Pak Dengar. Saya nggak peduli sama Yesus, saya nggak peduli Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk memberitakan Injil. Karena jangan sampai karena kemalasan kita untuk memberitakan Injil, banyak orang binasa, banyak orang celaka, banyak orang menerima hukuman, termasuk kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada banyak orang yang butuh keselamatan, butuh juru selamat. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Dan kenapa kalau tidak memberitakan Injil kita akan dihukum? Saya kutip kata Rasul Paulus ayat 23 ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalam. Jadi kenapa kita memberitakan Injil? Di samping karena memang itu perintah dan tugas, di samping karena kita mengasihi jiwa-jiwa, juga adalah karena supaya kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena di ayat yang ke-27 Rasul Paulus juga tegas berkata di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Rasul Paulus sadar bahwa dia adalah manusia biasa, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan dosa. Dia sadar hukuman kekal akan menjadi bagiannya. Namun kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus telah memilih dia, memanggil dia, menyelamatkan. Nah, oleh karena itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Dia berjuang sedemikian rupa menghidupi keselamatan itu. Dia tidak sembarangan dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-24 selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan mengukur. Sekalipun kita punya tugas perintah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil, kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, kita juga harus concern terhadap diri. Karena seperti Rasul Paulus katakan, jangan sampai aku sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi sangat penting bagi kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari kita mempraktikkan dengan sepenuhnya, sambil menjaga diri kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai hamba Tuhan. Baik tantangan dari sisi ekonomi, tantangan dari pergumulan-pergumulan umat yang kita layani, bahkan tantangan di dalam bermasyarakat. Ada istilah, kalau uang bicara, kebenaran tutup mulut. Kemarin beberapa hari lalu saya juga share di Facebook, cinta uang. Uangnya tidak salah, tetapi sikap kita terhadap uang itu menjadi bermasalah. Karena kalau mungkin belum punya uang, wah lebahnya luar biasa baiknya, tetapi kalau begitu lihat uang, mulai rambut keriting pun bisa lurus, ya, mulai timbul pemikiran-pemikiran yang menyederhanakan dosa. Jadi saudara, ini tantangan bagi kita di era zaman ini. Baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan di Jemberana yang Tuhan percayakan dimanapun kita melayani, mari kita memiliki dedikasi, komitmen seperti halnya Rasul Paulus. Injil harus menjadi hal yang terutama di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita. Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman. Tentu ada banyak kekurangan, tetapi biarlah Roh Kudus menyempurnakan, sehingga setiap kami dapat memahami firman-Mu dan kami menghidupi kebenaran firman-Mu sebagai hamba-hamba-Mu. Kami tunduk di bawah otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.